Sidang sengketa Kebun Binatang Bandung kembali berlanjut di pengadilan. Dalam persidangan tersebut terungkap fakta baru bahwa sejak Maret 2025, manajemen baru telah mengoperasikan Bandung Zoo dan menyetorkan 1 miliar rupiah kepada pemerintah Kota Bandung. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, 2 orang jadi terdakwa, yakni Sri dan Bisma Pratakusuma. Sri adalah pembina Yayasan Marga Satwa Taman Sari atau YMT, sedangkan Bisma adalah ketua YMT yang didakwa merugikan negara senilai 24 miliar rupiah. Dalam persidangan, 4 orang dihadirkan sebagai saksi. Mereka adalah Tony Sumampau, John Sumampau, Dina Enggartias, dan juga Kenny Sultan yang merupakan manajemen baru di YMT. Keempatnya sendiri sebetulnya pernah menjabat sebagai pembina yayasan, ketua yayasan, bendahara, dan sekretaris YMT sejak tahun 2017 silam dengan pengelolaan Bandung Zoo. Namun pada Januari 2022, keempatnya didepak dan dikeluarkan dari kepengurusan yayasan. Karena masalah ini, mereka sempat melaporkan Sri dan Bisma ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen. Saat kasusnya kemudian naik penyidikan, upaya perdamaian pun disepakati dan keempatnya bisa kembali lagi menjadi pengurus YMT. John mengatakan dirinya dan Tony diminta langsung pendiri YMT, almarhum Romli Bratakusuma, untuk mengurus Bandung Zoo. Lalu di periode awal kepengurusannya, ia sempat heran karena yayasan harus membayar sewa lahan Bandung Zoo ke ahli waris almarhum Romli yang diwakilkan oleh Sri. Namun karena belum tahu seluk-beluk yayasan, uang itu tetap disetorkan. Sejak tahun 2017, John mengaku sudah membayar sekitar 9 miliar rupiah dengan rincian 1,8 miliar rupiah per tahunnya. Kemudian pada tahun 2021, John mendapatkan surat teguran keras dari Pemkot Bandung. Surat tersebut saat itu menyatakan bahwa YMT tidak pernah membayar sewa kepada Pemkot sejak 2008 senilai 15 miliar rupiah sebagai pemilik sah dari lahan Bandung Zoo. John akhirnya memutuskan membuka jalan bagi Pemkot Bandung yang pada saat itu sedang gencar mengamankan aset daerah hingga kemudian Pemkot memasang pelang di Bandung Zoo pada tahun 2021 untuk memastikan bahwa aset tersebut adalah milik pemerintah. Tindakan John dan Tony Sumampau ini rupanya dicekal pengurus YMT kubu Bisma dan juga Sri setelah terlibat friksi dan keduanya justru didepak dan dikeluarkan dari kepengurusan yayasan pada awal 2022 lalu. Sebagaimana diketahui dalam uraian dakwaan JPU Kejati Jawa Barat, mulanya disebutkan bahwa lahan Bandung Zoo dikelola melalui mekanisme sewa-menyewa dengan Pemkot Bandung. Ya, saya nggak mau bilang kayak bumi sama langit ya, tapi ya begitu kita mengelola pas Maret, April, Mei, Juni, dalam 3 bulan aja kita langsung bayar sekian. Yang tadinya benar-benar cuma puluhan juta gitu loh ya. Itu terjadi ya, waktu kita memang karena kita kan tadi seperti jelaskan Bapak ya, tiket masuknya pun masih murah waktu itu, masih 25.000. Nah, sekarang kan udah 2 kali 3 lipat daripada awal ya. Jadi mestinya ada adjustment gitu loh. Nah, tapi oleh mereka memang tidak pernah mau membayarkan hal itu ya. Apalagi sewa gitu ya. Pajak aja nggak mau dibayar. Nah, seperti hal-hal seperti itu. Jadi saya pikir memang sih wajar kalau pemerintah kota melalui kejaksaan merasa hal-hal ini perlu mereka kejar ya untuk supaya PAD kota bisa meningkat gitu kan, karena memang program pemerintah hari-hari ini begitu toh ya, kita mengerti lah gitu loh bagaimana bisa ada suatu usaha di atas lahan pemerintah yang tidak mengantongi izin yang benar dan tidak bayar pajaknya pula gitu kan, tapi masih berjalan hari demi hari. Jadi saya pikir ya memang wajar sih, tapi kalau misalnya dari Pak Wali misalnya ya tidak melihat ada urgensi untuk memberesin hal itu, saya pikir juga ya sangat disayangkan saja sih. Yayasan Marga Satwa Taman Sari saat itu masih rutin membayar uang sewa kepada Pemkot sejak tahun 1970. Lalu pada 30 November 2007 disebutkan bahwa izin pemakaian tanah secara bersyarat sudah berakhir. Tapi kemudian Yayasan Marga Satwa Taman Sari yang masih dikomandoi oleh Romli S. Bratakusuma saat itu tidak membayar lagi kewajiban sewa menyewanya meskipun tetap memanfaatkan lahan di Bandung Zoo.
Karena masih menguasai lahan Bandung Zoo tanpa mekanisme sewa-menyewa, Pemkot Bandung pun mengalami kerugian atas kondisi tersebut. Nilainya berdasarkan laporan hasil audit kerugian keuangan daerah tercatat mencapai sekitar 59 miliar rupiah.